Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Kurniasi, guru SMP Negeri 3, Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1, Bidang Studi PPKN tahun 2023 di Universitas Negeri Gorontalo. Pada uji kinerja PPG ini, saya melaksanakan praktik pembelajaran bersama peserta didik di SMP Negeri 3 Matan Hilir Selatan. Untuk praktik pembelajaran saya laksanakan pada hari Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023. Berikut saya tampilkan praktik pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Mohon kritik dan sarannya. Semoga pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, silakan yang memimpin doa. Siapa hari ini? Ya, Pak Del, mimpin doa. Ya, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Baca doa mulai. Ibu absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, haknya hadir semua. Baiklah, sebelum kita belajar, Ibu ingin memutarkan sebuah lagu wajib nasional. Kalian menyanyikan sebuah lagu ini dengan baik dan benar, dengan hikmat. Mudah-mudahan lagu ini dapat menambah rasa cinta terhadap bangsa dan negara kita. Ya, sebelum menyanyi harap berdiri dulu.
duduk. Semoga dengan menyanyikan lagu ini dapat menanamkan rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara. Oke, kalian masih ingat pelajaran minggu lalu? Tentang apa itu? Komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, itu bab 1. Apa itu komitmen? Ada yang masih ingat? Apa sih komitmen itu? Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dalam sungguh-sungguh. Ya, betul sekali. Jadi memberikan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh, yaitu komitmen. Jadi contohnya misalnya kita punya cita-cita, apa sih? Gimana caranya kita mewujudkan suatu cita-cita itu? Misalnya kalian pengen jadi apa kemarin Ibu sebutkan? Pengen jadi polisi atau tentara. Jadi bagaimana cara kita untuk mewujudkan itu? Kita berkomitmen pada diri kita sendiri. Jadi gimana caranya, misalnya kita pengen jadi seorang polisi atau tentara. Jadi seorang polisi lah. Jadi untuk mewujudkan itu berarti kita harus melakukan apa? Belajar dengan sungguh-sungguh kan? Lakukan apa Gi? Menjaga fisik. Jadi seorang polisi itu kan fisik harus kuat, menjaga makanan, gigi. Jadi latihan setiap hari, misalnya latihan senam atau lari pagi-pagi, itu untuk mewujudkan gimana sih mewujudkan yang jadi keinginan kita, cita-cita kita. Itu kemarin kita udah mempelajarinya tentang komitmen. Sekarang kita lanjut ke bab 2, yaitu membahas tentang norma dan keadilan, yaitu tepatnya yaitu tentang norma dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat. Jadi tujuan yang dapat dalam pembelajaran ini, tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran ini, Ibu harapkan yang pertama itu setelah mempelajari perilaku sesuai norma dalam kehidupan, jadi kalian itu dapat memiliki sikap tenggang rasa, peduli dan bertanggung jawab dalam dengan baik. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua itu setelah kalian membaca buku tentang norma, jadi kalian itu dapat menguraikan apa sih pengertian norma itu, apa sih norma itu, seperti apa sih norma itu dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, setelah kalian menganalisis video, istilahnya menonton video, jadi tentang pelaksanaan norma dalam kehidupan, dari kehidupan sehari-hari. Jadi kalian dapat membedakan mana perilaku yang mentaati norma, mana perilaku yang tidak mentaati norma. Yang keempat, setelah memahami materi, kalian dapat menyusun laporan hasil telaah dari norma-norma dalam masyarakat, dapat menyusun. Yang kelima itu, setelah kalian memahami materi tentang norma ini, kalian dapat memperagakan, menampilkan tentang norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Apa yang ada, yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, mungkin dalam kehidupan di keluarga kalian, dalam kehidupan di sekolah, dalam kehidupan maupun dalam kehidupan di masyarakat lingkungan kalian sendiri. Kalian dapat mencontohkan, memperagakan di depan kelas. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuannya, jadi manfaat dari
Nah, ini manfaatnya. Manfaat menjalankan norma dalam masyarakat. Itu yang pertama, itu dapat menjaga kebudayaan masyarakat. Yang kedua, mencapai integritas sosial. Yang ketiga, dapat mewujudkan keteraturan sosial. Yang keempat, dapat mengendalikan perilaku individu. Yang kelima, melindungi orang yang lemah. Jadi kita setelah tahu tentang aturan, kita itu dapat mengendalikan perilaku kita terhadap kehidupan kita sehari-hari. Perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari dapat melindungi. Nah, dapat diterapkan setelah kalian mengetahui tentang norma ini, kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, kegiatan kita selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh, kalian dapat menelaah itu. Sekarang berdiri. Jadi dalam Ibu hitung dalam hitungan 10. Jadi lakukan sesuatu dalam hitungan 10. Buka sepatunya. Oke, udah diri. Letakkan sepatu itu di tempat di ruang ini yang kalian anggap sepatu itu pantas untuk diletakkan. Oke, 4. Letakkan sepatu itu pantas untuk diletakkan. Gimana? Silakan duduk. Kenapa tidak ada yang menaruh sepatu itu misalnya di atas meja? Tidak sopan. Jadi menurut kalian perlu tidak sebuah aturan itu? Perlu. Kenapa? Kenapa kita perlu aturan dalam kehidupan kita? Supaya hidup disiplin. Supaya hidup disiplin. Ada yang lain? Makin teratur. Ya, betul sekali. Jadi supaya hidup kita teratur, berjalan dengan tertib, aman. Jadi adanya aturan, berarti hidup kita itu akan berjalan dengan tertib, baik. Kalau misalnya tidak ada aturan dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Akan terjadi kekacauan. Akan terjadi kekacauan. Jadi bisa terjadi kriminalitas di mana-mana. Tahu kan kriminalitas? Nah, jadi bahkan mungkin akan terjadi hukum rimba di mana-mana karena tidak ada sebuah aturan. Paham? Oke, Ibu ada sebuah video, kalian cermati, kalian amati video ini. Setelah itu kalian dapat memahami apa sih perilaku dalam kehidupan norma itu. Kita lihat, kalian amati.
Kalian udah menyaksikan menyaksikan video tadi, mengamati video tadi. Jadi Ibu minta salah satu dari kalian dapat menjelaskan apa sih video tersebut. Jadi dari salah satu dari kalian bisa maju? Ya, boleh diri sini. Posisi berarti oke. Menurut Pade, Ibu udah kita amati video tadi. Jadi menurut seandainya Padel ini adalah orang yang membuang kulit pisang. Jadi menurut Padel, siapa sih yang salah dalam hal kecelakaan ini? Menurut saya sih Bu, yang menyebabkan kesalahan kecelakaan tabrakan Bu, penjual kulit pisang, penjual pisangnya Bu. Penjual pisang. Jadi menurut Padel ini, orang yang penyebab kesalahan dalam hal ini adalah orang yang menjual pisang itu sendiri. Jadi menurut kalian, apakah setuju atau tidak? Jadi menurut kalian apa? Menurut saya yang bersalah dalam hal ini adalah seseorang yang membuang kulit pisang secara sembarangan karena gara-gara dia terjadinya kecelakaan. Karena gara-gara dia terjadinya kecelakaan, orang yang membuang kulit pisang itu yang bersalah. Jadi apakah ada aturan bahwa membuang kulit pisang itu masuk penjara? Tidak Bu. Kenapa? Tidak ada aturan jika membuang kulit pisang akan masuk penjara. Tapi ada sebuah aturan jika tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena tidak ada aturan membuang kulit pisang itu adalah masuk penjara, tetapi ada aturan bahwa membuang sampah sembarangan tidak boleh dilakukan. Membuang sampah sembarangan. Oke, kalian Padel silakan duduk dulu. Ada buku di atas meja kalian. Oke, buka halaman berapa di situ? Halaman 33, baca. Baca dulu.
Menurut kalian, apa sih pengertian norma itu sendiri? Siapa yang bisa menjawab? Ibu, Ya. aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. Oke. Jadi norma adalah aturan yang mengikat atau kaidah yang mengikat semua orang yang dilengkapi dengan sebuah sanksi. Jadi aturan atau pedoman yang mengikat sebuah sanksi. Jadi haruskah aturan itu bentuknya undang-undang? Haruskah aturan itu bentuknya itu undang-undang? Menurut kalian? Bentuknya apa sih? Bentuk dari norma itu? Saya Bu, tertulis dan tidak tertulis. Tertulis dan tidak tertulis. Jadi tertulis itu ya sepertilah undang-undang, seperti bagi aturan TAP MPR. Jadi itu bentuknya tertulis, ditulis di sebuah buku, itu bentuk tertulis. Dan tidak tertulis itu seperti yang kata lainnya konvensi. Jadi disebut juga dengan konvensi. Jadi contohnya seperti norma ini, norma misalnya contohnya adat istiadat. Apa lagi? Misalnya selain adat istiadat, mematuhi orang tua, itu tidak tertulis. Jadi, oke, sekarang Ibu kan udah bagi kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD, jadi kalian kerjakan tugas di LKPD ini. Tulis nama, kelas, kelompoknya, tulis dengan setelah itu presentasikan. Jadi Ibu ada ini kita Ibu bagikan secara acak. Jadi kalian dapat menyusun ini di kertas karton yang ada di atas meja kalian. Jadi atas meja kalian, jadi Ibu bagi secara acak. Jadi tang mana letak kata-kata ini, apakah di masyarakat, keluarga maupun sekolah. Jadi letaknya di mana? Di sini. Jadi kalian Ibu bagi secara acak. Tinggal kalian tempel di mana letaknya. Cari letaknya itu di mana? Apakah letaknya itu di masyarakat, di keluarga, atau di sekolah?
Oke, udah selesai semua. Jadi harap kalian bacakan, presentasikan. Siapa yang kelompok mana yang pertama dulu? Satu, Bu. Ya. Kelompok 1 tentang keluarga. Aturan-aturan: membantu ibu mencuci piring, meminta maaf jika bersalah pada orang tua, meminta izin jika menggunakan barang anggota rumah, menjaga kebersihan rumah, mengetuk pintu jika masuk rumah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 tentang masyarakat. 1. Tidak memegang musik keras-keras. 2. Tidak melindas sembarangan. 3. Ikut serta dalam membersihkan lingkungan. 4. Tidak berbicara kasar dan kotor dan berteriak. 5. Menunduk dan berkata permisi ketika berjalan melewati orang lain. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, silakan. Tentang sekolah. Meminta izin kepada guru jika ingin ke toilet, mengatur pintu dan memberi salam jika masuk ke ruang guru, berbicara dengan sopan dengan guru dan teman-teman, datang ke sekolah tepat waktu, berdoa sebanyak mungkin pelajaran di sekolah. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kegiatan kita selanjutnya adalah kalian ibu beri waktu untuk mempersiapkan skenario tentang norma yang kita bahas hari ini, yaitu tentang sekolah, masyarakat, dan keluarga. Jadi beri waktu beberapa menit, silakan kalian kompromikan setiap kelompok. Kita tampilkan mungkin di luar kelas. Jadi persiapkan. Jadi beri waktu, persiapkan untuk tampil ke depan. Bikin skenario dulu. Oke, siap? Siap. Oke, silakan. Baik, udah selesai komprominya? Siap untuk tampil? Siap. Oke, silakan kita langsung ke lapangan. Tio, kemarilah nak. Apa, Bu?
Karena kamu dapat peringkat 1 di kelas, ibu kasih kamu hadiah buku. Kasih Bu. Wah, itu sangat tidak adil. Aku juga mau. Apa ini? Jangan. Jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Sudahlah. Jangan. Jangan bertengkar. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini, Bu? Dia bertengkar dengan 1 buku karena Tio mendapatkan peringkat 1 di kelas dan Salsa mendapatkan peringkat 3 di kelas. Jadi bukunya ibu kasih hadiahnya ke Tio. Oh, bagus. Untuk kamu, Tio, pertahankan prestasimu. Dan kamu sebagai kakak sepatutnya harus mengalah sama adikmu dan meningkatkan prestasi kamu. Baik, Pak. Udah. Salaman, gak enak didengarnya kayak gini. Maaf, Dek. Ikhlas ya. Oke, tadi udah kita saksikan itu penampilan dari temannya kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, Ibu minta dari salah satu dari kalian untuk memberikan pendapatnya tentang adegan yang ditampilkan kawannya tadi. Ya, salah satunya siapa yang memberi pendapat? Olive, silakan maju, Olive. Menurut Olive, apa sih cerita tadi? 2 saudara yang sedang merebutkan buku. Jadi bagus dah apa yang dilakukannya? Tidak, Bu. Tidak. Jadi apa akibat dari perbuatan mereka itu? Bisa menjadikan pertengkaran. Bisa menjadikan pertengkaran. Jadi tidak bagus untuk dilakukan. Ya, oke, untuk kelompok selanjutnya siapa yang akan tampil? Silakan. Judi. Tok. Halo, ada apa? Kamu nggak lihat ya di sebelah ada orang sakit? Maaf, saya tidak tahu. Seharusnya kamu itu bawa motornya harus pelan-pelan, kasihan sama yang sakit. Jadi kali kalau muternya itu jangan kenceng-kenceng. Ya, aku tidak akan mengulanginya lagi. Maafkan aku. Oke, udah kita saksikan kelompok tadi tampil, tepuk tangan dulu. Kelompok 3. Jadi Ibu minta salah satu dari kalian untuk menceritakan apa sih penampilan tadi tentang apa? Salah satu diri. Ayo, Bu. Berdiri. Jadi video tadi menurut kalian itu menceritakan tentang apa sih? Seseorang yang sedang bermotor secara ugal-ugalan dan mengganggu warga sekitar yang sedang sakit. Ada nggak sanksinya di situ? Ada, Bu. Apa? Diomel-omelin para warga. Diomelin. Itulah sanksi norma dalam masyarakat yang terjadi di dalam masyarakat kita. Jadi sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana pelajaran pada pagi hari ini menurut kalian? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, alhamdulillah. Ngerti ndak apa yang Ibu sampaikan tadi? Ngerti, Bu. Oke. Jadi kita sampai ke kesimpulan. Pertemuan kita hari ini sampai di sini kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Jadi siapa sih yang masih ingat apa sih pengertian norma itu? Jadi kita buat kesimpulan. Jadi, Bu, Ya. aturan atau kaidah yang mengingat semua orang yang disertai dengan sanksi. Ya. Terus contohnya, contoh dari masyarakat. Misalnya contoh dari keluarga. Contohnya keluarga membantu orang tua untuk mencuci, menyapu, izin saat memakai barang di rumah, meminta izin saat keluar rumah. Dari sekolah. Sekolah Datang ke sekolah dengan tepat waktu. Mengerjakan piket kelas. Oke, dari masyarakat. Menghormati orang lain. Oke. Sekarang ada nggak sih sanksinya? Ada, Bu. Apa itu sanksinya?
dikucilkan, Apalagi? Dicemooh, dicela, dimarahi, diomeli. Alhamdulillah kalian sudah mengerti pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.